Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kita semua pasti pernah mendengar tentang Kekaisaran Turki Utsmaniyah yang pengaruhnya pernah terasa dari Vienna sampai Aceh. Bagaimana bangsa Turki bisa sampai sehebat itu? Mari kita cari tahu, bukan tempe. Bangsa Turki yang kita tahu bukan berasal dari daerah Anatolia, di mana negara Turki berada pada saat ini. Asal-usul mulanya bangsa Turki berawal dari stepa Asia Sentral. Bangsa Turki berawal sebagai komunitas nomaden yang berburu dan meramu. Lalu singkat cerita, pada abad ke-11 mereka berhasil menguasai seluruh daerah Persia dan mendirikan dinasti Seljuk. Pada tahun 1071, dinasti Seljuk mulai melakukan serangan ke wilayah Kekaisaran Romawi Timur, dan konflik yang menentukan perang itu adalah pertempuran Manzikert, di mana dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Raja Alp Arslan, yang namanya berarti singa gagah pemberani, berhasil mengalahkan pasukan Kekaisaran Romawi Timur dan menangkap Kaisar Romawi Timur, Kaisar Romanos keempat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kaisar Romawi telah menjadi tawanan komandan Muslim. Setelah pertempuran Manzikert pun, gerbang wilayah Anatolia terbuka lebar untuk ditaklukkan oleh dinasti Seljuk. Karena merasa terancam, pada tahun 1095, Kaisar Romawi meminta bantuan ke seluruh bangsa Kristen Eropa menggerakkan permohonan yang mengarah pada Perang Salib Pertama. Perang ini dimenangkan oleh bangsa Kristen Eropa, dan tidak lama kemudian dinasti Seljuk terpecah belah. Akibatnya, di wilayah Anatolia, beberapa bangsawan Seljuk memisahkan diri dari dinasti Seljuk dan mendirikan kesultanan mereka sendiri, yaitu Kesultanan Rum. Singkat cerita, sekitar 150 tahun kemudian, pada tahun 1243, bangsa Mongol datang dari timur membawa pasukan besar. Dan pada pertempuran Kosedak, bangsa Mongol berhasil mengalahkan Kesultanan Rom. Dan karena itu, Anatolia ditaklukkan dan bangsa Turki menjadi subjek dari bangsa Mongol. Namun pada dekade terakhir abad ke-13, bangsa Mongol kehilangan kendali atas bangsa Turki. Karena itu muncul beberapa kerajaan kecil yang bernama Beylik. Nah, salah satu pemimpin Beylik ini bernama Osman Gazi. Ia adalah putra dari Ertugrul, seorang pemimpin suku Turki Oghuz yang datang dari Asia Sentral. Osman Gazi mendapatkan wilayah yang dia kuasai berkat ayahnya. Dan inilah awal mula dinasti Utsmaniyah yang akan menguasai porsi besar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara selama 600 tahun. Kekaisaran Utsmaniyah yang sering disebut Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kekaisaran dengan sejarah dan budaya paling unik dalam seluruh buku sejarah. Banyak pula kisah berbagai Sultan Utsmaniyah yang sangat menarik. Bagi gua sendiri, sejarah Kekaisaran Utsmaniyah lah yang membuat gua tertarik untuk belajar sejarah. Kekaisaran Utsmaniyah berawal hanya sebagai beylik kecil di wilayah Anatolia, yang wilayahnya berkembang pesat karena mereka menyerang wilayah Kekaisaran Romawi Timur yang sudah sangat lemah. Secara cepat, berbagai kota besar Kekaisaran Romawi langsung jatuh ke tangan Kekaisaran Utsmaniyah, seperti kota Bursa, kota Tesaloniki, dan kota Edirne. Dan pada masa kekuasaan Sultan keempat, yaitu Sultan Bayezid pertama, ia dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisius untuk melakukan perluasan wilayah Kekaisaran Utsmaniyah. Ia pun berhasil menaklukkan Bulgaria, mengalahkan pasukan Hungaria di pertempuran Nikopolis, dan menyatukan seluruh Anatolia. Karena pencapaiannya melipat gandakan wilayah Kekaisaran Utsmaniyah, ia dikenal dengan gelar Yildirim, yang berarti kilat. Namun pada tahun 1402, seorang keturunan Genghis Khan yang bernama Timur Lenk mengalahkan Bayezid dan berhasil menangkapnya. Sedihnya, Bayezid pun akan meninggal dalam kurungan Timur Lenk, mengambil nyawanya sendiri. Dampak dari penangkapan Sultan Bayezid adalah kekacauan di kalangan penduduk Turki. Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 karena para putra Bayezid memperebutkan takhta.
Perang berakhir ketika Mehmed pertama naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Tidak banyak hal yang terjadi hingga kenaikan tahta Sultan ke-7. Seorang sultan muda yang bisa jadi adalah Sultan Kekaisaran Utsmani yang paling terkenal, yaitu Sultan Mehmed Al-Fatih atau Mehmed Sang Penakluk. Ia terkenal dengan kegigihan dan ketakwaannya, dan ialah sultan yang menaklukkan ibu kota Kekaisaran Romawi, yaitu kota Konstantinopel. Dengan membawa 100.000 prajurit dan 2 meriam raksasa, ia berhasil menaklukkan kota yang terkenal sebagai kota yang tidak bisa ditaklukkan dalam hanya 55 hari. Sebagai konteks, penaklukan kota berdinding bisa sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Contohnya, penaklukan kota Kandia yang hanya bisa ditaklukkan setelah 21 tahun dikepung. Tidak hanya menaklukkan kota Konstantinopel, Mehmed Al-Fatih juga menaklukkan porsi besar daerah Balkan dan menaklukkan kembali wilayah yang memisahkan diri di Anatolia. Inilah kenapa ia mendapat gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Penerus selanjutnya yang signifikan adalah cucu dari Sultan Mehmed Al-Fatih, yaitu Sultan Selim pertama, yang pada tahun 1516 berhasil memperluas wilayah Ottoman secara sangat drastis. Ia berhasil merebut Suriah, Mesir, dan Hejaz hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah Sultan Selim wafat dan tahta Kekaisaran Utsmaniyah turun ke anaknya, mulailah zaman kekuasaan Sulaiman pertama yang sering dijuluki Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman Sang Luar Biasa. Dia juga sering dikenal dengan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman Sang Pemberi Hukum. Dalam kurun waktu tahun 1520 sampai 1566, dia berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Utsmaniyah menjadi titik paling besar dalam sejarah Utsmaniyah. Banyak lagi pencapaian lainnya seperti mengalahkan persekutuan negara Eropa yang berusaha menghentikan ekspansi Kekaisaran Utsmaniyah, membetulkan beberapa masalah dengan Portugal dan akhirnya berdamai, membetulkan dan mengatur hukum dengan mengintegrasi hukum Islam Syariah, membuat Ottoman kaya raya dari perdagangan Samudra Hindia, dan ia juga membuat ratusan masjid dan bangunan bangunan berarsitektural unik. Karena inilah banyak orang yang bilang kalau zamannya Sultan Sulaiman pertama adalah masa paling berjaya Kekaisaran Utsmaniyah. Masa kejayaan Kekaisaran Utsmaniyah masih terasa sepanjang abad ke-16. Namun pada akhir abad ke-17, Kekaisaran Utsmaniyah mulai merasakan periode stagnasi. Dan pada tahun 1683, beragam negara Eropa diantaranya Rusia, Spanyol, Austria, Hungaria, dan Polandia bersekutu dan membentuk Liga Suci untuk mendorong mundur perbatasan Utsmaniyah dari Eropa. Akibatnya adalah terjadinya perang antara Kekaisaran Utsmaniyah dengan Liga Suci dalam perang yang dinamakan Perang Turki Raya. Perang itu berlangsung selama 15 tahun dan pada akhirnya dimenangi oleh Liga Suci. Sejak kekalahan itu, Kekaisaran Utsmaniyah tidak akan lagi memperluas wilayahnya dan seiring waktu berjalan, perlahan demi perlahan wilayah Utsmaniyah semakin mengecil. Sepanjang abad ke-18 dan ke-19, Kekaisaran Utsmaniyah menerapkan beberapa reformasi agar kekaisaran terus berlangsung. Namun, Kekaisaran Utsmaniyah semakin melemah sedangkan bangsa tetangganya semakin kuat. Karena inilah Kekaisaran Utsmaniyah dijuluki Serapuh atau si tua dari Eropa. Dan akhirnya pada tahun 1918 setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama, wilayah Kekaisaran Utsmaniyah dipecah belah dan dibagikan kepada pihak pemenang. Namun seorang perwira militer Utsmaniyah memberontak kepada kependudukan dan memulai perang kemerdekaan atau dinamakan Revolusi Turki. Berkat kepemimpinan Mustafa Kemal yang cemerlang, ia berhasil mengusir kependudukan Armenia, Prancis, Italia, dan Yunani dari tanah air Turki. Setelah kemenangan di Revolusi Turki, Mustafa Kemal menjadi pahlawan dan mendapat gelar Ataturk, yang berarti bapak dari bangsa Turki. Ia pun memproklamasikan Republik Turki, menghapus kekhalifahan, dan akhirnya Kekaisaran Utsmaniyah setelah 600 tahun dibubarkan.
dan Khalifah Turki diusir. Nah, itulah sejarah dari bangsa Turki. Gimana? Hebat kan? Bagi bangsa Turki, sejarah mereka adalah kebanggaan karena sejarah mereka sangat dipelajari dan diapresiasi. Itu adalah pelajaran bagi bangsa kita untuk mengapresiasi sejarah kita. Sampai situ saja. Menurut saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.